Seorang arkeolog asal Belanda yakni Krom pernah berkata, museum di Indonesia seringkali sepi bukan karena kurangnya koleksi berharga, melainkan karena kurangnya edukasi warga tentang pentingnya warisan budaya. Halo Sobat Parja, tahukah kamu bahwa museum menjadi institusi penting dalam melestarikan sebuah warisan budaya? Namun, dalam beberapa dekade terakhir, museum mengalami masalah besar, yakni mengapa museum tidak menarik untuk dikunjungi? Saya Genian Kanza dari SMA Negeri 1 Bintan Utara, siap menjadi calon legislator Dapil Kepulauan Riau Parlemen Remaja 2024. Upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkannya pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut dibutuhkan karena pendidikan formal dan informal saling menyatu. Hal tersebut dikarenakan kita belajar tidak hanya dari pendidikan di bangku sekolah saja, tapi juga dari lingkungan sekitar. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 Ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Untuk mengatasi tantangan ini, saya sebagai calon legislator memiliki langkah inovatif yang dapat diambil, yaitu penggunaan teknologi modern seperti virtual reality atau VR, di mana nantinya inovasi ini dapat menghidupkan koleksi dan cerita sejarah yang dipamerkan. Penerapan inovasi museum digital ini tidak hanya semata-mata sebagai daya tarik, namun bagaimana kita memperkenalkan sejarah kepada generasi muda dan mampu mempertahankan secara merata keseluruhan Indonesia. Disinilah DPR sebagai pemangku kebijakan memiliki wewenang yang kuat dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yakni yang pertama, fungsi legislasi. Sebagai calon legislator, saya akan menggunakan hak prerogatif DPR untuk mengevaluasi kebijakan informal terkait museum. DPR perlu menganalisis kerjasama antara museum dengan sekolah, menjadikan museum mitra pembelajaran informasi yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Sesuai visi Indonesia Emas 2045, kerjasama ini nantinya akan memanfaatkan potensi edukatif museum. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya sebagai calon legislator akan menggunakan hak prerogatif DPR untuk mengalokasikan dana APBN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintahan pusat, daerah, dan masyarakat. Saya akan memastikan alokasi anggaran mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal, termasuk program yang memanfaatkan museum sebagai mitra pembelajaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Sebagai calon legislator, saya dapat menggunakan hak prerogatif untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 66 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pengawasan dalam sektor pendidikan. Salah satu fokus utama saya adalah memastikan pengawasan yang efektif terhadap program digital di museum. DPR akan bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi program-program digital di museum, guna memastikan bahwa tujuan pendidikan informal tercapai secara optimal.